Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Ustazah akan melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah sedikit membahas mengenai husnuzon. Nah, kali ini kita bahas husnuzon secara detail ya. Kita mulai. Nah, husnuzon. Apa itu husnuzon? Di sini ada pengertian husnuzon. Secara bahasa, kata husnuzon berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata husn atau husnul yang berarti baik dan azon yang berarti prasangka. Dari kedua kata ini, husnuzon dapat diartikan sebagai baik sangka atau berprasangka baik. Secara istilah, husnuzon memiliki maksud, sikap mental, dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif. Jadi, husnuzon itu ketika ada satu kejadian, kita melihat hal tersebut terjadi dari sisi yang positif, itu dinamakan dengan husnuzon. Nah, kata husnuzon ini berlawanan dengan kata su'uzon yang berarti buruk sangka atau berprasangka buruk. Maksud yang terkandung dalam sikap su'uzon pun berbalikan dari sikap husnuzon. Jika tadi maksud dari sikap husnuzon itu yaitu melihat segala sesuatu yang terjadi dari sisi yang positif, nah su'uzon itu kebalikannya. Ketika ada sesuatu yang terjadi, kita memandangnya dari segi yang buruk atau dari sisi yang negatif. Nah, itu adalah su'uzon. Nah, husnuzon itu bisa kepada siapa saja. Husnuzon itu dibagi-bagi. Yang pertama ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang kita hadapi dan alami dalam kehidupan kita. Jadi, ketika ada sesuatu yang Allah takdirkan, kita melihat hal tersebut dari sisi yang positif. Nah, itu dinamakan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sesuatu untuk kita, ada kalanya kita merasa tidak cocok dengan ketetapan tersebut. Meskipun demikian, kita harus senantiasa mengedepankan prasangka baik kepada Allah. Hal ini dikarenakan kita sering tidak mengetahui hikmah yang mengiringi suatu kejadian yang terjadi. Jadi ketika Allah menakdirkan sesuatu kepada kita harus memandang hal tersebut dari sisi yang positif. Meskipun pada saat itu kita merasa kejadian ini buruk untuk kita, tapi kita harus memandangnya dari sisi yang positif. Nah, itu yang dinamakan dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita harus melakukan hal tersebut? Kenapa kita harus husnuzon kepada Allah? Nah, karena kita tidak pernah mengetahui hikmah yang terkandung dalam kejadian tersebut itu apa. Karena Allah itu maha baik, oleh karena itu ketika ada sesuatu yang menurut kita buruk terjadi, kita harus tetap memandangnya dengan sesuatu yang baik, karena kita tahu bahwa Allah maha baik dan Allah menakdirkan hal tersebut tidak lain ada hikmahnya. Nah, husnuzon kepada Allah itu yang pertama ada husnuzon dalam ketaatan kepada Allah. Misalnya, kadangkala Allah itu kan memberikan satu perintah, memberikan syariat melalui Al-Quran dan dijelaskan juga dalam hadis. Nah, ketika ada perintah dari Allah, kita kan dituntut untuk taat, tapi kadangkala kita merasa ini maksudnya apa ya gitu. Kayak contohnya sholat subuh itu sholat di subuh hari. Kita sedang nyenyak tidur, kita harus bangun, wudhu dalam cuaca yang dingin, lalu kemudian sholat. Nah, kadangkala kita berpikir kenapa Allah tidak menakdirkan sholatnya siang hari saja atau ketika waktu senggang saja, sesempatnya misalnya. Nah, kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Kita harus berpikir positif bahwasannya, oh mungkin Allah menakdirkan kita harus sholat subuh, kita harus taat menjalankan perintah Allah sholat subuh ini tidak lain untuk kesehatan kita. Misalnya ketika kita bangun pagi hari, udaranya sangat bagus, kita menghirup udara yang bagus, tentu itu menjadi penambah kesehatan kita, pemicu tubuh kita untuk hidup sehat. Nah, mungkin seperti itu. Jadi dalam ketaatan pun kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada husnuzon atas nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, tentu ya kalau kita diberi nikmat itu pasti kita berhusnuzon atau alhamdulillah bersyukur. Nah, maksudnya husnuzon dalam atas nikmat Allah ini adalah bentuk syukur kita. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itulah yang dinamakan dengan husnuzon dalam atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu ada husnuzon dalam menghadapi ujian dari Allah. Nah, ini ya yang harus kita garis bawahi. Ketika kita husnuzon dalam menghadapi ujian, tentu itu pahalanya sangat besar. Karena kalau tadi kan husnuzon menghadapi nikmat, kitanya mendapat kebaikan ya, otomatis oh ya pasti kita husnuzon. Tapi ketika menghadapi musibah atau ujian, nah ini kita sedang diuji. Kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah meskipun ujian sedang menimpa kita. Seperti yang tadi di awal dijelaskan, bahwasannya kita tidak pernah tahu hikmah apa yang bisa kita ambil dari kejadian atau ujian yang menimpa kita. Tentu Allah menakdirkan sesuatu itu dengan pesan yang akan Ia sampaikan. Kita harus berhusnuzon bahwasannya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan, dan Allah tidak serta-merta memberikan kita ujian, pasti dengan solusinya juga. Nah, yang terakhir ada husnuzon dalam melihat ciptaan Allah. Seperti kadang kita kesal dengan nyamuk contohnya. Kenapa sih ini harus ada nyamuk? Kan ini membuat kita jadi banyak penyakit gitu. Contohnya DBD kan itu disebabkan oleh nyamuk. Kenapa Allah harus menciptakan nyamuk? Kenapa tidak dihilangkan saja nyamuk dari alam dunia ini? Nah, itu tidak boleh ya kita berpikir seperti itu. Karena setiap apapun yang Allah ciptakan itu sudah dengan manfaatnya. Contohnya yang tadi nyamuk. Apa sebenarnya manfaat nyamuk? Nyamuk itu ternyata membuka lowongan usaha bagi orang-orang. Kita sekarang kenal obat nyamuk, kenal raket untuk membunuh nyamuk. Nah, itu pun karena adanya nyamuk, orang-orang jadi berpikir, oh ini ada lapangan pekerjaan nih. Misalnya jadi orang-orang banyak yang bekerja di pabrik obat nyamuk. Misalnya itu salah satu contoh dari bentuk husnuzon kita terhadap apa yang Allah ciptakan. Satu lagi mungkin contohnya ada ular. Nah, ular itu kan kadang ini ular, kenapa Allah harus menciptakan ular ya? Udah mah berbisa. Nah, kenapa harus diciptakan? Nah, tidak boleh kita berpikiran seperti itu. Karena adanya ular, populasi tikus di dunia ini tidak begitu melonjak. Kita bayangkan kalau seandainya tidak ada ular, tentu saja tikus di dunia ini akan sangat banyak karena tidak ada yang memakan tikus gitu. Nah, karena ada ular, oleh sebab itu rantai makanannya berjalan. Ular memakan tikus sehingga tikus pun tidak berkembang biak dengan cara besar-besaran begitu. Karena ada rantai makanan yang terus berjalan. Nah, lalu yang selanjutnya ada husnuzon kepada diri sendiri. Kita adalah satu pribadi unik yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk berkarya. Nah, Allah telah memberikan potensi yang luar biasa kepada manusia, termasuk kita. Akan tetapi ada kalanya kita tidak menyadari, bahkan meremehkan potensi yang diberikan Allah. Husnuzon kepada diri sendiri artinya berbaik sangka kepada diri sendiri. Kita berbaik sangka bahwa kita dapat mencapai tingkat yang lebih baik, lebih tinggi, lebih sukses, lebih beriman, dan seterusnya. Nah, husnuzon kepada diri sendiri adalah tidak meremehkan diri sendiri. Misalnya kita yakin terhadap apa yang kita kerjakan, kita yakin bahwa kita bisa. Nah, itu pun sudah termasuk ke dalam husnuzon kepada diri sendiri. Nah, bentuk dari husnuzon kepada diri sendiri itu yang pertama ada percaya kepada kemampuan diri sendiri. Nah, kita tidak boleh memandang bahwasannya diri kita itu tidak akan bisa melakukan ini, melakukan itu. Kita harus senantiasa percaya diri bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Nah, hal itu merupakan bentuk dari husnuzon kepada diri sendiri. Yang kedua ada tidak membatasi kemampuan diri untuk berkembang. Tentu ya yang tadi ya, kita tidak boleh berpikir kita tidak akan bisa melakukan ini, kita tidak boleh mencoba melakukannya. Nah, itu merupakan bentuk suudzon kepada diri sendiri karena kita sudah membatasi kemampuan diri sendiri untuk berkembang dan berani mencoba hal-hal baru. Nah, tentu ya ini ya
ketika kita husnuzon kepada diri sendiri, kita sudah tahu bahwasannya kita berusaha, kita harus bisa, misalnya ini kayaknya saya bakal bisa nih ngelakuin ini, nah lalu kita mencoba hal baru, itu merupakan bentuk dari husnuzon kepada diri sendiri. Lalu yang terakhir ada husnuzon kepada sesama manusia. Husnuzon kepada sesama manusia merupakan tindakan terpuji. Sikap ini membawa kita pada pikiran positif kepada sesama. Dengan adanya pikiran positif itu, kita dapat memandang orang lain dengan ramah tanpa syak wasangka yang tidak perlu. Kita tanpa perlu ketakutan berlebihan gitu ya ketika melihat orang lain melakukan sesuatu itu. Jadi jangan sampai kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan kepada orang lain. Kita coba tanamkan hal-hal yang positif terhadap apa yang orang lain lakukan. Nah, kenapa kita harus melakukan hal tersebut? Karena sikap saling mencurigai akan hilang dengan sendirinya apabila hubungan antar sesama dilandasi dengan baik sangka tanpa kecurigaan yang tidak perlu, maka kehidupan akan berjalan dengan indah. Persahabatan akan tertunai dengan sikap kasih sayang dan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Kita bayangkan kalau misalnya setiap orang lain melakukan sesuatu, kita bersuuzon atau kita berprasangka buruk. Misalnya ada orang yang dekat dengan kita, duduk di samping kita, terus kita berpikir ini orang kayaknya bakalan nyuri nih. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu yang pertama akan menyebabkan renggangnya tali silaturahmi. Karena kita sudah menuduh orang sembarangan, artinya bukan kita harus sangat mempercayai orang. Waspada tapi tidak boleh menyakiti hati orang dan tidak boleh khawatir berlebihan, begitu. Nah, kita harus husnuzon itu untuk mendapatkan persahabatan yang penuh kasih sayang dan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Nah, itu mungkin untuk materi tentang husnuzon. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jika ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Ustazah tutup saja dengan doa ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.